Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Hobi Kultur, salam petani-petani hebat. Apa kabarnya kalian semua di sana? Semoga sehat selalu dan dalam lindungannya. Oke, baik, kali ini saya berada di lahan 5, sekalian update juga ya, mendapat berita lah dari sang pemilik bahwasanya di lahan 5 sudah dilakukan pemupukan, namun hasilnya masih segitu-segitu aja. Jadi tanaman ini susah sekali menyerap pupuk, dikarenakan mungkin di musim penghujan ini ya, dan kondisinya seperti ini. Kerdil ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau yang seperti ini bukanlah dari akhir, karena kita tidak bisa menentukan baik atau buruknya. Kita nanti lihat di akhirnya seperti apa, apakah masih berhasil. Ini di usia sekitar 5 minggu kalau nggak salah ya, sekitaran 5 minggu. Oke, baik, ini dia alatnya. Saya akan coba ukur keasaman tanah yang ada di sini. Dan kemarin di video saya yang waktu pengukuran di lahan 1 menggunakan ini, ternyata saya salah baca. Jadi untuk keasaman ini yang bawah ya. Oke, terima kasih buat yang sudah ngingetin, dan saya sangat bersyukur sekali karena punya teman-teman yang peduli dan mau berbagi. Oke, langsung saja saya akan cek berapa sih tingkat keasaman tanah. Kok kenapa di sini susah sekali untuk menyerap nutrisi pada pupuk yang diberi, makanya tanamannya segini-segini aja ya. Oke, akan langsung coba saya tancapkan dan atur ke pH. Apa dapat dilihat? Seharusnya normal ini ya, dia di pH 8. Ya, di pH yang 8 ya. Tapi kenapa susah sekali untuk menyerap nutrisi? Untuk perawatan kali ini saya akan menggunakan pupuk organik terlebih dahulu, dan mungkin 2 hari kemudian akan saya susul mencoba dengan menggunakan pupuk pabrikan ya, pupuk sintetis, untuk memacu pertumbuhannya. Karena ini benar-benar kerdil, saya kurang pengawasan di lahan 5 ya, lahan yang gembur. Karena pikiran saya lahan gembur ini nggak begitu bermasalah tadinya awalnya kan, karena dilihat dari kondisi tanahnya juga, hamanya juga berkurang, istilahnya tanahnya juga sehat. Jadi saya lebih fokus ke lahan yang 1 dan lahan 2. Ternyata malah lahan 5, lahan yang gembur, malah kerdil. Oke, baik sahabat, kita coba lakukan perbaikan. Kita akan pantau terus selama 2 minggu ke depan seperti apa perkembangannya, dan di sana sulamannya juga sudah beberapa ada yang mati.
Oke, buat kalian yang baru bergabung dan suka dengan video-video kami di sini, mengupayakan segala sesuatunya seminimalis mungkin dan mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin untuk pertanian cabai dan praktisi pertanian cabai. Mohon dukungan untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar agar lebih tahu bagaimana keseruan-keseruannya kita di sini mengupayakan. Dan ya, sama-sama, saya juga masih baru, jadi nggak usah khawatir, saya nggak akan bohong-bohong, karena yang bohong-bohong itu jauh-jauh lah. Ini musim penghujan ini ya, langit masih mendung. Nah, ini kemudian cerah ini, makanya saya lakukan kontrol ke lahan 5, karena saya sudah lama nggak pantau ke sini, selama 1 bulan mungkin ya. Oke, kita sudah analisa dan pH-nya ternyata normal. Mungkin besok atau 2 hari lagi kita lakukan pemupukan, karena selama ini di sini itu hujannya sangat intens sekali ya. Kalau dilihat ini penyakit hawar daun itu nggak ada di sini, atau mungkin yang ada hanya keriting daun, ada beberapa ya. Mungkin biasanya disebabkan karena kutu-kutuan, dan itu nggak banyak, nggak seperti lahan 2 dan lahan 1 itu banyak sekali, entah belalang itu, kutu tungau segala macam, bahkan hama trip yang menyebabkan virus kuning. Oke, nggak perlu lama-lama ngoceh-ngocehnya, langsung saja sahabat, saya akan lakukan penyemprotan fungisida dan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik. Oke sahabat, baik, kali ini saya akan melakukan perawatan di lahan 5 berupa pemberian pupuk dan penyemprotan fungisida. Sini fungisida yang saya pakai ini sisa kemarin ya, sisa dari lahan 1 ya. Ini saya gunakan merek dagang Antrakol Propinep ya, bahan aktifnya kalau nggak salah. Saya campur dengan kalsium powder, dan perekatnya saya menggunakan Sunlight yang murah-murah saja. Dan untuk pemupukan di musim penghujan ini saya hanya menerapkan sistem organik ya, demi menjaga kestabilan tanaman itu sendiri ya, karena musim penghujan ini kan terjadi proses dekomposisi ya, atau penguraian di dalam tanah. Jadi saya tidak menggunakan pupuk NPK atau pupuk pabrikan, saya hanya menggunakan pupuk organik berupa organik kohe kambing sebanyak 500 gram, akan saya campur dengan air sebanyak sekitaran 15 liter. Maaf jika saya tidak bisa melakukan update di setiap minggu ya, karena cuacanya di sini ya masih sangat hujan, jadi susah sekali untuk reda. Dan saya hanya melakukan perawatan penggunaan dengan pemupukan metode organik, dan cukup untuk satu tanaman sendiri saya hanya kasih sekitar 150 cc mungkin ya, atau 1 gelas inilah. Kalau untuk pupuk organik ini, untuk dosis ini nggak begitu terpaku ya, karena menurut saya sih nggak ada resiko ya kalau untuk pupuk organik. Oke, langsung saja sahabat, kita akan melakukan pemupukan ke lahan 5. Untuk pemberian pupuk organik sendiri saya hanya menakarnya 1 gelas ini saja ya, kembung nanti. Wah, parah ini kerdil sahabat semua.
Baik, sahabat hobi, demikian tadi perawatan di minggu kelima pada lahan 5 yang terhambat oleh ya kerdil. Ya maklumlah, cuaca masih penghujan ya. Mungkin seperti ini karena saya juga masih baru, dan saya akan coba lebih fokus lagi untuk ke lahan 5 kali ya. Ya seperti ini kondisinya sahabat. Bagi saya ini termasuk pukulan yang cukup berat, karena saya lumayan keteter karena dipanggil sana sini, jadi ya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akan mencoba untuk memperbaiki semua ini, karena biar bagaimanapun kalau kita menanam di musim penghujan itu akan kita tuai hasilnya pada saat musim kemarau, dan pada saat itu harga cabai biasanya cenderung lebih murah ya timbang musim penghujan. Sedangkan untuk perawatan di musim penghujan ini benar-benar sangat ekstra ketimbang perawatan di musim kemarau. Jadi ya wajar saja kalau menurut saya sih, kalau perawatan di musim hujan itu sangat sulit sekali, karena biasanya kalau dilakukan pemupukan itu akan tergerus oleh air hujan yang menggenang, makanya susah sekali untuk terserap oleh si tanaman cabai ini. Kalau menurut saya seperti itu. Berbeda kalau dengan di kondisi musim kemarau ya. Kalau musim kemarau itu kan tanahnya kering, jadi tanah itu akan mengikat air dan nutrisi yang ada pada pupuk tersebut. Dan untuk musim penghujan ini saya akan melakukan metode menggunakan pemupukan organik, karena saya ingin itu tanamannya lebih tahan terhadap hama dan agar bisa survive untuk di musim penghujannya. Jadi setelah musim penghujan selesai, barulah kita nanti akan push terus dorong agar cepat pertumbuhannya dan timbun gitu ya. Jadi mungkin itu saja sih kalau dari saya. Kalau ada yang mati di musim penanaman di musim penghujan itu sangat riskan sekali ya, memang ya seperti itulah. Tapi kalau untuk usia-usia vegetatif ini masih bisa kita lakukan penyulaman atau susulan. Baik sahabat hobi, demikian tadi kegiatan saya di lahan 5. Terima kasih buat yang mau mendengarkan dan mau berkunjung, dan kunjungilah petani-petani yang mau berjuang menanam sendiri, bukan datang di orang lain. Itu adalah referensi atau guru yang sangat bagus dan sangat terbaik. Kita nggak tahu ya perawatannya seperti apa, dan saya juga masih mengujikannya di sini. Pikiran saya dulu itu di sini itu bakalan baik-baik saja ya, bakalan aman-aman saja, karena tanahnya ini nggak mengikat air ya, nggak. Jadi kalau tergenang pun akan cepat surut. Dan saya lebih fokus ke lahan 2 dan lahan 1 karena di sana tanah liat, jadi saya pantau terus, dan ternyata di sini malah terkena kerdil. Ya mungkin seperti itulah pemikiran manusia, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Baik sahabat hobi, bisa kalian nilai sendiri bagaimana kondisinya ya. Oke, sekian dulu, salam hobi kultur, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat karena petani itu hebat. Jayalah selalu petani Indonesia, petani-petaniku, petani di mana aja, Malaysia, Brunei, entah di mana aja pun, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.